Bersiaplah Games Plus Competition. Nantikan Games Plus Competition segera. Dan sekitarnya. Karena hantu Mbak Yayu masih sering menampakkan diri. Waktu itu tepat di sini mas, di tiang ini mas. Bener-bener diem nggak melakukan aktivitas apapun. Mitos benda dalam rumah yang konon membawa sial menurut ilmu Feng Shui yang harus segera disingkirkan. Seperti jam dinding mati juga bisa menjadi pertanda buruk karena jam mati sering disimbolkan kematian. Jadi alangkah baiknya jangan mengabaikan jam yang mati dalam waktu yang lama. Jam dinding yang rusak. Jadi kalau panjenengan punya jam dinding yang sudah rusak, yang sudah mati, jangan dipasang, harus diganti. Itu disingkirkan, kalau tidak ya direparasi dulu, dibenahi. Karena apa? Itu juga berpengaruh terhadap energi di dalam rumah kita. Energinya negatif sekali. Cermin rusak mengundang kemiskinan. Jangan main-main dengan cermin rusak atau retak, karena menurut ilmu Feng Shui, cermin yang pecah atau rusak bisa mengundang kemiskinan ke dalam rumah. Bisa menjadi penghalang rezeki yang masuk ke dalam rumah. Selain itu, bisa membahayakan penghuni rumah. Oleh karena itu, sebaiknya dibuang saja dan diganti dengan yang baru. Kalender kadaluarsa bisa mempersempit rezeki. Kalender kadaluarsa yang sudah lewat tahunnya dan masih menempel di dinding, sebaiknya segera diganti dengan baru. Konon katanya bisa mempersempit rezeki dan kemalangan bagi penghuni rumah. Karena benda-benda tersebut akan membawa sial buat penghuni rumah. Jadi ada baiknya untuk diperbaiki atau dibuang. Mitos jangan duduk di depan pintu. Mitos jangan duduk di depan pintu juga diartikan bahwa hal tersebut akan mendatangkan kesulitan dan musibah, seperti susah dapat jodoh dan rezeki jadi seret. Nah, bagi yang belum menikah, ceritanya adalah sulit jodoh. Ya memang sulit jodoh. Dari kacamata logika, wanita atau laki-laki yang suka duduk di depan pintu, yang pertama kan mengumbar syahwat, mengumbar dirinya seolah-olah supaya mudah dilihat oleh orang lain, sehingga dianggap murah oleh orang lain. Sementara bagi wanita hamil, mitos jangan duduk di depan pintu juga dipercaya jika dilakukan maka proses persalinan bakal mengalami kesulitan. Ada unsur-unsur energi yang tidak bagus apabila pintu itu ditutupi oleh manusia. Namanya pintu kan harusnya ditutup rapat dengan pintunya atau dibuka sekaligus. Nah, kalau ada orang sering di depan pintu maka pamali, kalau bahasa kita ya saru, pamali, tidak pantas. Secara logika mitos ini terdengar cukup aneh. Bagaimana mungkin hanya karena duduk di depan pintu bisa membuat orang sulit jodoh? Bahkan sulitnya proses persalinan. Mitos ini mungkin sengaja dibuat orang zaman dulu agar tidak menghalangi orang yang ingin masuk ke dalam. Pintu itu kan tempat jalan orang untuk lewat. Nah, kalau orang di depan pintu ya ibarat kata kalau ada tamu nggak bisa lewat, atau kalau ada orang mau lewat agak sungkan karena di depan pintu. Atau yang lainnya bisa kita pahami, orang kalau selalu di depan pintu ya berarti nganggur. Rahayu adalah gadis lincah dan ceria, mahasiswi cerdas serta kaya berprestasi. Namun karena suatu sebab ia berubah menjadi sosok introvert, pendiam dan bahkan menjadi sangat pemurung. Dan tragedi pun terjadi. Di suatu siang, Rahayu atau yang akrab dipanggil teman-teman kampusnya sebagai Yayu, nekat bunuh diri dengan terjun dari lantai 3
Gedung Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kisah mengenaskan atas salah satu mahasiswi UGM ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Konon sudah 5 dekade, tapi hingga detik ini masih menjadi perbincangan hangat warga UGM dan sekitarnya. Karena hantu Mbak Yayu masih sering menampakkan diri. Waktu itu tepat di sini mas, di tiang ini mas. Bener-bener diem nggak melakukan aktivitas apapun waktu itu. Cantik mengenakan busana vintage tahun 70-an dan membawa beberapa buku. Kadang terlihat di koridor perpustakaan, kadang terlihat warawiri di lantai 3 gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hantu Mbak Yayu sering muncul justru menjelang maghrib. Kita TA nih. Yes. Aku bagian ngurusin TA waktu itu. Angkatanku itu ada yang udah TA. Ya. Ngajak foto. Ayo foto. Anggo kamera, Pakai handphone. kamera, Oh, kamera handphone. Dosen? Ada dosen lain itu tiba-tiba lewat terus, "Dong apa toh iki kok rame-rame?" gitu. Oh. Nanya, "Iki lho Bu, biasa ya lho bocah-bocah ngejaki foto." "Ah ya aku mbokan melu-melu sik lihat dulu hasilnya." Ngono kuwi koncoku. Dilihat hasilnya. Pas dilihat gini, ibu yang baru datang itu kaget. Terus ibu itu tiba-tiba nyolek dosen. "Ayo," ngomongnya gitu. Berkembang cerita dari mulut ke mulut, sosok Rahayu alias Mbak Yayu bukanlah karangan. Dia mahasiswi pintar dan cerdas. Tapi di sisi lain dikenal pula sebagai sosok perfeksionis sekaligus ambisius. Yayu adalah mahasiswi ideal, nilai selalu cemerlang, prestasi berderet. Sayang, semua mendadak berubah ketika ia mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Langkah Mbak Yayu di fase ini tersendat-sendat. Rumornya ini ya, dan yang pernah kita tulis bahwasanya beliau ini karena depresi, skripsinya ditolak sama dosennya, nggak lulus, jantamnya sudah duluan sudah, akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tak ada yang bisa menjelaskan dengan pasti usai tragedi bunuh diri mahasiswi ekonomi atas nama Rahayu. Tapi selentingan sekian puluh tahun lalu menyebutkan kalau jenazah Mbak Yayu langsung dievakuasi petugas kepolisian setempat dan dibawa pulang ke keluarganya. Mungkin benar jenazah Mbak Yayu sudah dipulangkan, tapi sesungguhnya Mbak Yayu tak pernah mau pulang, tak pernah mau pergi dari UGM. Arwahnya masih penasaran.